Puji Tuhan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan hari ini kita bolehlah sekali lagi jumpa satu dengan yang lain untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan telah menolong kita semua sampai dengan detik hari ini sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, baik saudara yang dikasihi, saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 kita akan buka di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu percaya sungguh bahwa setiap orang yang percaya memiliki sesuatu yang kita kenal dengan harapan. Setiap orang memiliki kerinduan. Dan saya tentu percaya bahwa Allah memiliki kerinduan yang jauh lebih besar dari kerinduan saya dan saudara. Kerinduan Allah terbesar bagi saya dan saudara supaya kita mengenal lebih dalam. Paulus, dia sendiri mengatakan bahwa dia memiliki tujuan. Tujuannya yaitu agar supaya dia boleh dapat memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetapi sekali lagi, Paulus dia tidak terobsesi benar tentang soal hadiah. Tetapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa dia ingin agar supaya bagaimana hidupnya menyenangkan Tuhan. Dampak dari hidup yang menyenangkan Tuhan tentu ada hadiah-hadiah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Alkitab, ada beberapa mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Namun apa yang tadi saya sampaikan, karena dikehendaki setiap orang, bahkan Allah menghendaki agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak Allah. Maka ada tahapan dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang berusaha menyenangkan Tuhan. Poinnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah karena puncak dari keinginan kita adalah mencapai titik dari kehidupan yang disebut dengan kedewasaan rohani. Kedewasaan atau yang kita kenal dengan matang rohani. Matang penting karena matang akan menghasilkan buah-buah. Matang akan menghasilkan sebuah produktivitas. Matang menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berbeda dari yang lain. Dan biasanya kita kenal kalau sebuah pohon sudah matang, maka dia akan berbuah waktunya. Pohon tidak akan berbuah ketika dia masih kecil.
Sekalipun mungkin diokulasi dengan teknologi pertanian, yang kemudian ada pohon yang masih sangat kecil, sudah bisa dapat berbuah. Tapi ada prosesnya. Tapi kalau sebuah pohon yang ditanam, dia akan berbuah secara alami kalau tanpa ada campur tangan manusia, tanpa ada teknologi, maka dia akan berbuah secara alami dan prosesnya panjang. Nah, sama dalam perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan atau menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau tanpa melibatkan Tuhan, maka prosesnya menjadi panjang. Tapi kalau Tuhan terlibat dalam hidup ini, maka kita akan menjadi pribadi yang akan menjadi matang, menjadi dewasa, menjadi berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya bagi orang Kristen untuk bisa dapat memiliki proses menuju kepada kedewasaan? Kita mungkin akan berbicara kira-kira apa ciri, apa tandanya. Tapi baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang dewasa adalah seorang yang telah mengalami hidup baru. Perhatikan ini, orang Kristen yang dapat menjadi dewasa, dia harus mengalami sebuah kehidupan baru. Dia telah mengalami pembebasan dari kuasa dosa oleh darah Kristus dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh hidup dalam kasih karunia Allah, maka memungkinkan dia mengalami perubahan. Perubahan yang baik dengan tujuan untuk prioritasnya bagi kepentingan kerajaan Allah. Cara berpikirnya mulai berubah, buah rohaninya mulai dihasilkan, dan tanda-tanda kehidupan rohani mulai terlihat dibanding sebelumnya sangat berbeda. Kita mungkin akan dapat mengatakan bagaimana kita melihatnya, bagaimana cara mengamatinya. Saya tidak sedang ingin menyampaikan agar supaya saudara mulai berusaha hari ini, mulai menilai satu dengan yang lain. Saya tidak mau saudara menjadikan guru bagi orang lain. Tapi saya ingin menyampaikan pesan ini agar supaya masing-masing kita dapat mengukur di mana letak kerohanian kita. Bagaimana tingkat kedewasaan rohani, kematangan kita di dalam mengiring Tuhan. Dan ini menjadi bahan evaluasi bagi saya dan saudara, supaya menjadi pribadi-pribadi yang sanggup mengerti dan mengetahui di mana tahapan saya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama, salah satu ciri seorang yang menjadi dewasa, menjadi matang kerohaniannya, dia mulai mencintai firman Tuhan. Dia mulai mencintai firman Tuhan. Dia merasa terganggu ketika dia belum membaca firman Allah. Dia merasa tidak nyaman ketika dia tidak membaca firman Allah. Dia tidak akan menjadi nyaman kalau dia belum merenungkan firman Allah. Dan itu satu ciri dari seorang yang mulai menuju kedewasaan rohani. Saya harap hal ini menjadi bagian yang penting. Supaya apa saudaraku? Mencintai firman Tuhan menjadi kebutuhan utama kita. Yesus dalam pelayanan ketika dia dicobai dan iblis berusaha menawarkannya dengan segala makanan, ubah batu menjadi roti. Firman Allah mengatakan bahwa Tuhan Yesus melawan semua cobaan, melawan godaan dengan selalu mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Jadi firman Tuhan harusnya menjadi kebutuhan utama kita dan itu satu ciri. Hal yang kedua, kita senantiasa berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Upaya menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah upaya penting. Kalau yang pertama, kita betul-betul mencintai firman Tuhan.
Tapi bagian yang kedua, ada upaya. Upayanya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kata menjadi serupa dengan Kristus. Tidak dalam hal yang berhubungan dengan wajah. Kata menjadi serupa dengan Kristus. Ini bicara tentang pola hidup. Ini bicara tentang teladan hidup. Apa yang Yesus gambarkan sewaktu Yesus ada di dalam pelayanan. Itu menjadi bagian dari kerinduan kita yang dalam. Supaya saya mau serupa dengan Tuhan. Saya mau semua perbuatan, semua sikap, semua cara yang Yesus tunjukkan selama Yesus di dunia. Saya mau serupa dengan itu. Ciri yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa kita selalu bagaimana berusaha memberikan kesempatan untuk ingin menyenangkan Allah dan memuliakan Allah. Kalau yang kedua tadi, supaya kita tertarik, biasanya kalau kita ini tertarik dengan gaya hidup seseorang, kita mau mungkin akan mengatakan, saya mau punya cara model itu. Dan poin kedua yang saya tadi maksudkan, agar supaya pola, gaya hidup Kristus itu juga menjadi sama dengan saya dan saudara. Jadi kita berusaha mengikutinya, serupa dengan Kristus. Poin yang ketiga, ini penting. Bagaimana kita hidup menyenangkan dan memuliakan Allah. Nah, ini tindakannya yang melampaui poin yang kedua. Poin yang kedua menjadi pola dan gaya atau cara hidup Kristus. Kita mau mengikutinya. Kita tertarik, oh rupanya gaya hidup seperti itu. Saya mau sepertinya. Tapi bagian yang ketiga, bagaimana mengeksekusinya. Bagaimana kita melakukannya. Dan pola hidup menyenangkan Allah dan memuliakannya. Bagian yang ketiga yang tentu tidak gampang. Yang tentu tidak mudah. Tetapi ini adalah bagian dari setiap kesempatan. Bagian dari setiap waktu untuk bagaimana ingin menyenangkan Allah dan memuliakan Allah. Jadi setiap waktu dimanapun kita berada, kita punya keinginan, Tuhan saya mau menyenangkan Allah. Setiap waktu, entah di rumah dengan segala aktivitas kehidupan saudara. Saudara berkomitmen mengatakan, Tuhan saya mau menyenangkan-Mu. Saya mau melakukan yang terbaik bagi-Mu. Di tengah dunia banyak orang yang kemudian tidak lagi berusaha menyenangkan-Mu. Saya mau menyenangkan-Mu. Dan ini bagian yang menarik menurut saya. Agar supaya selaku umat Tuhan kita berketetapan hati untuk katakan, Tuhan saya mau menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Di setiap waktu dalam kehidupan saya. Bagian yang berikut. Selain sudah berusaha menyenangkan dan memuliakan Allah, kita juga harus selalu setuju. Nah, kenapa penting saya sampaikan kata setuju dengan kebenaran firman Allah? Menarik kembali ke poin yang pertama. Kenapa harus kita selalu setuju dengan firman Allah? Apa maksudnya? Semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah ya dan amin. Semua yang tercatat dalam firman Allah adalah sepakat untuk kita katakan ya dan amin. Berulang kali kita mendengarkan penegasan-penegasan terkait dengan kebenaran firman Allah. Dan saya harus dapat mengatakan begini. Sebenarnya tanpa kita setuju, tapi Alkitab adalah firman Allah. Tapi penting untuk menegaskan kenapa harus juga kita setuju. Karena ini bicara tentang iman kita. Kenapa penting ada semacam pernyataan iman terkait dengan kebenaran firman Allah?
Karena kebenaran firman Allah mulai diserong. Apa yang di dalam kitab Galatia ketika Paulus menyampaikan surat-suratnya, dan dalam kitab Galatia Paulus menegur orang-orang Galatia yang karena dengan cepat mereka berubah. Mereka berubah dengan apa? Dengan percaya kepada Injil yang lain. Sehingga dia muncul dengan pernyataan-pernyataan kerasnya yang mengatakan terkutuklah dia. Ternyata apa yang Paulus sampaikan, di mana orang-orang Galatia berubah, percaya kepada Injil yang lain. Ternyata zaman ini banyak kebenaran firman Allah yang kemudian diserong. Sehingga muncul adanya pengajaran-pengajaran yang muncul dari orang percaya sendiri, dari orang Kristen sendiri, yang mengatakan bahwa bisa seseorang diselamatkan dari perbuatan baik. Mereka tidak lagi percaya Alkitab adalah satu-satunya kebenaran atau kaidah. Mereka kemudian tidak lagi percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin tidak salah. Artinya ada kesalahan dari isi kebenaran firman Allah. Di kemudian satu cuplikan apakah ini benar atau tidak. Tapi muncul satu lagi fenomena pemahaman yang mengatakan bahwa selama Yesus ada di tengah dunia dan pekerjaan Yesus itu belum selesai. Soal pernikahan Yesus. Sehingga mereka kemudian mengatakan bahwa Alkitab ini belum sempurna. Karena Yesus belum sempurna mengerjakan tugasnya. Nah saudara, muncul adanya pengajaran yang mulai aneh dan semakin aneh di zaman ini. Kalau kemudian kita tidak mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya kebenaran, maka kemudian iman kita akan terus bergeser dengan mengatakan Alkitab itu bukan satu-satunya kebenaran. Masih ada kebenaran yang lain. Tapi sekali lagi bagi kita selaku orang percaya, Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang tidak pernah salah. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu saudaraku, mari kita semua tetap pegang. Ingin saya sampaikan sekali waktu, banyak orang percaya akan terganggu imannya dengan Alkitab. Banyak orang akan terganggu komitmennya untuk percaya apakah benar kebenaran firman Allah ini. Sekali waktu akan semakin gencar. Hari-hari ini dengan adanya media, dengan gencar. Tapi saya ingin mengatakan saudara ikuti dengan media. Tapi ketika saudara akan duduk dengan orang-orang yang dengan pola pikir melawan firman Allah, saudara bisa akan mudah terpengaruh. Karena itu saudara harus benar-benar kembali ke poin yang pertama. Saudara cintai firman Tuhan. Supaya saudara tidak mudah tergoda. Sehingga di saat pada bagian yang keempat, saudara menjadi pribadi yang mengakui, mengamenkan bahwa benar Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Maka saudara akan tidak mudah terganggu dan tergoda dengan berbagai situasi yang mungkin saudara akan hadapi. Hal yang berikut bahwa kita, ini tahapan selanjutnya bahwa kita harus selalu berusaha menjauhi kejahatan dan tipu daya dosa. Kejahatan bisa dapat hadir di mana-mana. Dan berbagai tipuan yang berusaha menghancurkan kerohanian kita. Orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk menjauhi. Kenapa penting menjauhi?
Karena di saat kita menjadi dekat dengan kejahatan, seberapa kuatkah saya dan saudara? Karena itu Alkitab mengarahkan supaya kita itu jangan lalai dalam persekutuan bersama-sama. Kita harus bisa selalu kumpul dengan anak-anak Tuhan. Kita harus selalu menguatkan diri dengan firman Allah, dengan lagu-lagu rohani. Jangan selalu lagu galau-galau semata-mata. Karena akan membuat kita ini menjadi kuat atau lemah. Akan membuat kita ini menjadi pribadi yang tangguh atau tidak. Tergantung dengan siapa kita bergaul. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang tangguh dengan Tuhan. Kalau saudara bergaul banyak dengan anak-anak Tuhan, maka saya percaya saudara juga akan selalu terkoneksi bagaimana hidupmu jangan jauh dari Tuhan. Kalau saudara betul mencintai Tuhan, maka saudara akan selalu belajar bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhkan diri dari segala kejahatan yang didesain dunia. Supaya apa? Supaya kita jangan dekat dengan Tuhan. Dunia berusaha supaya kita ini jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya supaya kita menjadi lebih dekat dengan Dia. Dan upaya kita menjadi dekat dengan Tuhan itu justru jauh lebih baik daripada upaya apapun. Karena ketika kita berupaya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tanpa sadar kita sedang didorong menjadi dewasa dan dewasa di dalam Tuhan. Berikut yang ingin saya sampaikan bagi kita semua adalah kita harus bisa dapat terus menunjukkan kasih dalam setiap perbuatan. Walaupun memang perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Amin. Ada amin kasih. Perbuatan baik kita sama-sama. Dua katakan, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tapi perbuatan baik menjadi satu ciri anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara ke pasar juga saudara tandang orang, saudara lap orang, saudara pukul orang. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Karena perilaku-perilaku yang tadi saya sampaikan itu adalah ciri orang dunia. Apa ciri anak-anak Tuhan? Menolong orang lain. Kalau saudara ke pasar, lalu ada nenek-nenek yang berjalan, yang tidak sanggup mengangkat beban. Saya mau tanya, saudara nonton saja atau saudara tawarkan jasa menolong dia? Tawarkan apa? Pernahkah saudara lihat nenek-nenek angkat barang yang tidak kuat? Pernahkah seng? Pernahkah saudara tolong? Pernah. Lakukan terus. Karena itu ciri anak-anak Tuhan. Kalau ada orang yang kesulitan, saudara luangkan waktu dan tanya. Mungkin dia lagi bingung-bingung saudara. Saya kalau ke bank atau ke ATM, saya suka amati. Kalau ada orang yang bingung-bingung, itu hanya ada dua. Mungkin dia baru masuk ke ATM, atau yang kedua dia lagi dihipnotis. Kalau orang lama lalu bingung-bingung itu tanda dia lagi sedang dihipnotis. Sehingga dia bingung-bingung. Tolong orang itu. Kasih kaget dia. Bapak atau mama atau ibu. Atau nyong. Atau nona. Kelihatannya sepele. Tapi selaku anak-anak Tuhan. Yang bisa kita lakukan, kenapa kita tidak bisa lakukan? Walaupun memang perbuatan baik bukan menjadi ciri bagaimana menuju, atau maksud saya adalah bahwa keselamatan tidak terjadi karena perbuatan baik, bukan. Tapi itu ciri anak-anak Tuhan. Karenanya kita menolong. Sekali waktu, saya waktu masih mahasiswa,
dan waktu pelayanan akhir pekan, dan ketika kami pulang dan mau kembali ke kampus di atas di terminal, tiba-tiba dompet saya dicuri. Karena saya pikir ada teman di belakang saya yang pegang dompet saya. Ternyata pencopet ikut dalam rombongan itu dan mencuri dompet saya. Setelah ada di atas mobil, sadar bahwa ternyata dompet saya sudah dicuri. Tiba-tiba ada seorang yang menawarkan, "Nyong, ada uang transport." Saya hari itu masih ragu, tapi ternyata ada uang sebagian yang saya isi di saku depan. Dan kemudian saya pegang, ada. Tapi maksudnya adalah menawarkan hal itu setidaknya mengobati kegalauan saudara. Contoh, kalau saudara tiba-tiba ke satu tempat dan ternyata saudara sudah dicuri uang saudara. Tidak ada orang yang respon. Tidak ada orang yang merasa perhatian dengan saudara. Apa yang ada di benakmu? Paling rasa malu di hatimu. Tapi ketika ada orang yang tawarkan, ada uang. Lalu kalau saudara terbuka, saya nggak ada uang lagi, semua sudah dicuri. Pasti orang itu akan tolong saudara. Tapi maksudnya adalah bahwa ini satu bagian dari perbuatan kita yang kelihatan sepele, tapi akan menolong orang lain. Tapi ini ciri bagi setiap kita selaku anak-anak Tuhan. Nah, yang berikut, jangan sampai kita menjadi pribadi yang selalu menuntut hak-haknya. Ciri orang yang dewasa tidak menuntut hak-haknya. Kadang mungkin kita selalu berusaha menuntut hak. Tapi bagi orang dewasa, contoh saja, saya ingin memberikan sebuah gambaran. Kalau ada dua anak kecil, biasanya kalau anak-anak kecil ini suka berebutan barang. Kalau orang tua pulang dari mana-mana, ada dua orang anak harus bawa barang itu satu atau dua. Harus dua. Apa yang terjadi kalau satu? Masalah besar. Harus ada dua. Kalau ada tiga dan umurnya hampir 1, 2, dan 3, maka harus 3 ada. Kalau cuma 1 itu masalah. Tapi kalau ada 3 orang yang di bawah 1, atau ada 3 orang yang di bawah 2, maka yang 1 pasti ngambek. Nah, contoh ini ingin saya sampaikan. Ini keadaan anak-anak yang belum dewasa, yang belum matang. Kehidupan kerohanian pun kadang terjadi demikian. Agar supaya kita punya level respon terhadap situasi itu berbeda, maka kita harus naikkan level kehidupan kerohanian. Dan dengan menaikkan level kerohanian, kita akan menjadi pribadi yang tidak lagi seperti anak-anak kecil. Kalau kita sudah menaikkan level, maka respon kita menjadi level yang tidak mau pusing. Contoh, kalau kita ada 3 orang dewasa, yang di bawah cuma ada 1 barang, yang 2 tidak kebagian, ya malas tahu, tidak pusing. Demikian kehidupan kerohanian kita. Kehidupan kerohanian membutuhkan kedewasaan karena bagian ini penting, di mana hak-hak kita tidak lagi menjadikan itu sebagai prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita? Yaitu kehendak Allah dan bertekad untuk apa? Melaksanakannya. Nah, jadi orang-orang percaya lebih cenderung terobsesi bagaimana melakukan kehendak Allah. Bertekad apa? Melaksanakannya. Bukan lagi hak-hak. Tapi kita mau menekankan bagaimana hidup kita dalam kehendak Allah.
Berikut yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Orang yang dewasa dia akan bertanggung jawab dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja, juga dalam masyarakat. Orang-orang percaya yang dewasa dia akan bertanggung jawab terhadap keluarga, pekerjaan, gereja, lingkungan atau masyarakat. Nah, kenapa harus menjadi ciri dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang bertanggung jawab? Karena sekali lagi, orang yang dewasa secara rohani, dia sudah tahu tanggung jawabnya. Tapi orang yang belum matang secara rohani, dia belum tahu tanggung jawabnya. Contoh saja, saya sekali lagi dalam hubungan keluarga, anak-anak kecil itu dia cuma tahu makan, dia cuma tahu minum, dia cuma tahu pakai, dia cuma tahu minta. Tapi dia tidak tahu dari mana datangnya makan, minum, pakai. Karena itu anak-anak itu hanya tugasnya, kerjanya cuma minta. Dia tidak pusing yang dia minta itu orang tua dapat dari mana. Dia hanya minta saja. Tapi dia tidak tahu orang tua dapat dari mana. Kenapa? Karena dia belum sadar bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua. Kenapa penting untuk kita pahami terkait tanggung jawab ini? Karena tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab hanya orang yang matang dan dewasa. Kesadaran tanggung jawab untuk anak yang kecil, kesadarannya masih sangat rendah. Tapi orang dewasa sudah tinggi tanggung jawab dan kesadarannya. Karenanya kalau di rumah tidak beres, bagaimana membereskannya? Dalam keluarga kalau ada hal yang tidak beres, bagaimana diselesaikannya? Kalau keadaan dalam rumah kotor, bagaimana dibersihkannya? Karena tanggung jawab orang tua, anak-anak kecil, acu tahu saja. Malah bangga dengan keadaan yang kotor sekalipun, anggap biasa. Tapi orang yang sudah dewasa, matang, dia akan melihat hal yang kotor di rumah dan menganggap itu hal yang tidak baik. Karena dia akan merasa bagaimana ketika orang datang dan melihat keadaan rumah lagi kotor. Tanggung jawab dia membersihkannya. Karena apa? Sudah ada kesadarannya. Yang ingin saya sampaikan bahwa kesadaran tanggung jawab itu penting. Kebanyakan orang yang sudah dewasa sekalipun, saya harap di sini tidak, tapi ada yang sudah orang Ambon bilang sudah tua bangka ini, tapi tidak sadar akan tanggung jawabnya. Nah, ini hal yang patut saya ingin sampaikan agar supaya kita selaku umat Tuhan, kita tidak hanya sebatas dewasa secara rohani, tanggung jawab secara rohani, tapi ini juga menjadi contoh yang baik. Bagaimana kita juga harus bisa memiliki kesadaran tanggung jawab di dalam rumah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di gereja, dan bahkan di lingkungan. Karena ini hal yang menurut saya ini baik, saudara. Jangan sampai kita merasa kita ini sudah dewasa secara rohani, tapi kita tidak pusing dengan hal-hal praktis. Contoh saja di dalam rumah talamburang contoh. Masuk dapur, piring-piring talamburang. Setelah itu masuk ke belakang, apalagi masuk ke kamar. Langsung terus masuk kamar mandi. Saya suka masuk kamar mandi. Ada di sini, saya tahu di sini semua bersih-bersih. Dan saya belum tahu sebelum masuk semua kamar mandi saudara.
Tapi dalam pelayanan saya ketika masuk beberapa rumah tangga, saya kadang-kala tutup mata saja. Karena di kamar mandi itu semua digantung. Jadi mulai dari pintu belakang sampai di 4 persegi itu semua gantungan. Tiga kita melihat memerek apa, saudara? Saya harap di sini tidak. Amin. Karena kita jangan sampai tiba-tiba orang permisi masuk kamar mandi, silakan. Lalu dia hitung, oh merek A, B, C. Kelihatan sederhana. Tapi kita harus belajar hal ini. Ada amin. Tanggung jawab dalam keluarga, sekali lagi dalam pekerjaan, saudara. Saya mau ingin menyampaikan sedikit tentang pekerjaan. Dunia sekarang ini pekerjaan ini sangat susah. Karenanya kalau saudara yang sudah punya pekerjaan dan akan bekerja, tanggung jawab pekerjaan. Mungkin kalau dulu sumber daya manusia itu sangat kecil, sedikit. Ladang atau tempat pekerjaan itu banyak. Jadi kalau dulu itu orang pekerjaan cari orang. Sekarang orang cari kerja. Orang yang cari kerja itu dengan kualifikasi di atas standar rata-rata. Kalau kita hanya cuma standar di bawah, orang lain standar di atas, maka kita akan tersingkir. Dan kalau kerja itu sudah ada, jaga kerja baik-baik. Tapi yang kedua, tingkatkan kualitas kerjamu. Sehingga apa yang firman Allah katakan supaya kita ini tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Bukan turun tapi naik. Itu bicara kualitas. Jadi bukan bicara kita, oh Alkitab berkata demikian tapi kita malas tahu. Alkitab tidak seperti itu, adillah. Bagaimana mungkin orang yang punya kualitas, dia rajin tunjukkan tanggung jawabnya. Yang lain yang malas kualitas rendah tapi dia menjadi kepala. Sementara dia jalan sama-sama. Kecuali pakai kolusi, saudara. Tapi selama orang membutuhkan kualitas, perusahaan, instansi di mana dia bekerja butuh orang-orang yang berkualitas, maka kita harus tingkatkan kualitas. Karenanya kita atau saudara yang ingin bekerja, saudara tidak bisa main-main, tingkatkan kualitas. Dan kualitasmu itu diteguhkan dengan karaktermu yang baik, maka saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Kalau kualitasmu tanpa karakter yang baik juga diragukan. Karakter, tapi kalau kualitasmu juga rendah, orang ragu dengan saudara. Jadi kalau ada kualitasmu, karaktermu yang baik, yang dipercaya, maka saya percaya saudara akan menjadi incaran banyak orang. Oke, jadi kita harus bisa selalu menunjukkan tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab, keluarga, pekerjaan. Nah kalau kita bicara gereja, maka tentu sudah banyak sekali kita bicara tanggung jawab di gereja. Karena sekali lagi saya sampaikan, gereja ini tidak ada yang namanya penonton. Artinya semua kita ini ikut terlibat. Semua kita ini pemain. Semua ini kita pelayan. Bukan, tidak ada dan tidak ada penonton di sini. Karena saya tidak suka yang namanya penonton. Karena penonton hanya cuma bicara banyak. Hanya kritik. Tapi kalau pemain kita tahu rasanya. Nah karena itu kesadaran bagaimana tanggung jawab dalam kehidupan ini ditingkatkan. Yang berikut bahwa kita tidak terikat, ini bicara tentang kedewasaan rohani. Kita tidak terikat dengan harta duniawi. Sekali lagi kita tidak terikat
dengan harta duniawi. Kenapa penting kita tidak terikat dengan harta duniawi? Lalu kita terikat dengan apa? Apakah harta duniawi tidak penting? Saya mau ingin katakan dalam konteks ini, itu bukan hal yang tidak penting. Semua itu penting. Tapi jangan sampai kita terikat dengan harta duniawi. Harta duniawi Alkitab katakan itu hanya tambahan. Tapi harta surgawi itu menjadi kebutuhan mati dan hidup saya dan saudara. Amin. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan hidup dan mati kita. Artinya kebanyakan orang mengatakan ya harta rohani itu hanya pada waktu setelah mati. Pada masa hidup saya tidak butuhkan. Sekali lagi saya ingin mengatakan harta rohani kita butuhkan di saat kita masih hidup. Dan harta rohani pun kita butuhkan di saat waktu mati. Jadi mati atau hidup, harta rohani itu wajib hukumnya. Lalu bicara tentang harta duniawi. Karena ini hubungannya dengan kerja keras. Kalau harta rohani juga butuh kerja keras. Tapi harta duniawi juga butuh kerja keras. Nah, kalau harta rohani butuh kerja keras, harta duniawi pun sama, maka yang ingin saya sampaikan, kedua-duanya memang punya hubungan. Kedua-duanya memiliki hal yang kelihatannya sama-sama penting. Tapi kenapa harta surgawi jauh lebih penting? Karena harta surgawi kita bawa dari dunia sampai kepada kekekalan. Harta duniawi hanya sampai di dunia ini. Dan tidak ada sepeser kekayaan kita pun yang kita bawa di dalam kekekalan. Dia hanya menopang ketika kita ada di dunia. Tapi tidak membawa kita ke dalam kekekalan. Karenanya harta surgawi satu-satunya harta yang hendaknya kita kejar. Dengan tidak mengabaikan kerja keras, orang yang kerja keras dia pasti dapat upah. Orang yang kerja keras dia pasti akan dapat pahala. Dia dapat gaji. Artinya bahwa yang dia kerjakan hasilnya dia dapat. Nah demikian juga harta rohani akan diberikan kepada orang-orang yang selalu mencari dan mencari Tuhan. Dan ini menjadi benih yang membawa saudara, membawa saya, membawa kita semua kepada kehidupan kekekalan. Karena itu di tengah upaya saudara mencari harta dunia, jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup ini. Di tengah upaya saudara mencari untuk makan, minum dan pakai, dan itu bagian yang patut saudara kerjakan selama saudara di dunia. Tetapi di tengah upaya saudara, jangan lupakan Tuhan dalam hidup ini. Cari Tuhan, cari kebenarannya. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Teruslah berusaha untuk bagaimana melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Karena Tuhan akan memberkatimu dalam seluruh perjalanan imanmu. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, carilah dari sudut pandang Allah. Yaitu bahwa Tuhan suka dengan orang yang bekerja. Tapi Tuhan lebih suka di tengah kesibukan dia bekerja, dia masih tempatkan Tuhan di hatinya. Kalau saudara di tengah kesibukanmu, saudara masih tempatkan Tuhan di hatimu. Itu yang Tuhan suka. Amin. Di saat saudara, mungkin saudara mengendarai kendaraan, saudara merenungkan Tuhan baik buat saya. Hari ini Tuhan bisa berkati kerja saya.
Dan saudara mengatakan, kalau bukan Tuhan, siapakah saya? Kalau saudara sampai dengan hari ini saudara masih kuat. Dan saudara dengan semangat saudara pergi ke kantor. Saudara mengatakan, ini karena Tuhan yang beri saya kesehatan. Saat saudara mungkin di dalam rumah tanggamu, dengan keadaan hidup pas-pasan. Tapi saudara dapat mengatakan, Tuhan masih pelihara kami. Tuhan masih pelihara keluarga. Sehingga dengan berkat yang sedikit, kita masih kuat dan sehat. Saudara bisa dapat dengan bangga mengatakan, ada banyak orang yang kaya. Mereka tidak menikmati ketenangan. Kita di dalam keluarga yang sederhana, kita masih bisa bersuka cita. Dan itu membuat saudara didorong supaya terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara tidak perlu harus bermimpi yang besar. Tetapi dengan seberapa yang engkau nikmati dari Tuhan, hendaklah mendorong saudara terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karena dari hal-hal yang kecil, saya ingin mengingatkan saja di akhir dari khotbah ini. Kepada pelayan, mari saudara maju di altar ini. Tapi saya mengatakan, kalau saudara mulai setia dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil kelihatannya. Saya lebih cenderung mengatakan, bukan sebatas soal harta dan kekayaan. Karena kebanyakan orang mengatakan kalau dengan harta yang sedikit kita kelola dengan baik, Tuhan akan percayakan harta yang besar. Saya bisa katakan bisa benar. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara bukan soal berkat, bukan soal harta. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara hadapi masalah dalam hidupmu. Dan engkau berpikir, kenapa mesti ada masalah? Tapi kalau Tuhan izinkan engkau hadapi masalah. Itu artinya Tuhan ingin saudara belajar bagaimana mengolah masalah itu. Supaya saudara bisa dapat keluar dari masalah atau tidak. Kalau engkau setia mengelola masalah yang kecil sampai engkau bisa keluar dari masalah yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena semakin perkara-perkara yang besar, Tuhan akan tunjukkan buat semua saya dan saudara. Karena ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar akan semakin ada banyak masalah. Kadang kita mungkin akan mengatakan, kalau seorang pemimpin yang besar, dia hebat luar biasa. Tapi jangan lupa, pemimpin yang besar itu, dia akan hadapi masalah yang besar. Tapi dia tenang menghadapi masalah yang besar, sekalipun dia pemimpin yang besar. Karena dia sudah belajar setia mengelola masalah yang kecil. Bagaimana kita bisa kelola masalah yang besar kalau tidak belajar masalah yang kecil? Kalau Tuhan izinkan kita masalah yang kecil, Tuhan mempersiapkan kita menjadi orang hebat di kemudian hari. Dan kalau menjadi orang yang hebat di kemudian hari, saudara sudah siap menyelesaikan masalah yang besar. Karena saudara sudah setia dari masalah yang kecil. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kiranya mata, hati, pikiran kita terbuka untuk hanya mengagungkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.